Halo guys. Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Di tengah arus informasi yang deras dan kompleksitas, kehidupan modern dakwah membutuhkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Membangun pusat studi dakwah menjadi langkah strategis untuk menghadirkan wadah yang efektif dalam menyebarkan, menyumbangkan, dan mendalami ajaran Islam. Lembaga ini berperan penting dalam menyediakan platform untuk pembelajaran, penelitian, dan pengembangan strategi dakwah yang relevan dengan kebutuhan zaman. Yuk kita bahas bersama tentang konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah yang efektif dengan memahami prinsip-prinsip seperti landasan filosofi dan metodologi dakwah yang fokus pada pembentukan karakter dan moral, integrasi ilmu, pengetahuan, dan agama, peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita dapat membangun pusat studi dakwah yang menjadi wadah strategis untuk pendidikan, penyebaran, dan pengembangan ajaran Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan kemajuan bangsa. Yang kedua ada prinsip perancangan pusat studi dakwah. Perancangan pusat studi dakwah merupakan langkah krusial untuk memastikan keberhasilan dalam menyebarkan, mengembangkan, dan mendalami ajaran Islam. Prinsip-prinsip yang saya sebutkan ini nanti merupakan fondasi yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah landasan filosofi dan metodologi dakwah. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam merancang pusat studi dakwah. Karena pusat studi dakwah harus dibangun berdasarkan filosofi dan metodologi dakwah yang kuat. Berarti ini memahami tujuan dakwah, metode penyampaian pesan, dan bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, memilih metode dakwah yang sesuai dengan konteks zaman seperti dialog, diskusi, ceramah, dan media sosial. Terus yang kedua, fokus pada pembentukan karakter dan moral. Pusat studi dakwah tidak hanya sekedar tempat belajar teori, tetapi juga harus menjadi wadah untuk membentuk karakter dan moral yang luhur. Karena pendidikan karakter dan moral merupakan bagian integral dari dakwah. Pusat studi dakwah harus merancang program yang mendorong pengembangan akhlak mulia, nilai-nilai luhur, dan perilaku terpuji. Contohnya, menyelenggarakan program-program pengembangan karakter seperti pelatihan, kepemimpinan, etika berbisnis, atau pengembangan spiritual. Terus yang ketiga, pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Pusat studi dakwah harus mengintegrasi ilmu pengetahuan dan agama karena ilmu pengetahuan dan agama tidak boleh dipisahkan. Pusat studi dakwah harus merancang program yang menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat memperkuat pemahaman agama dan bagaimana agama dapat memberikan perspektif yang holistik terhadap ilmu pengetahuan.
Contohnya menyelenggarakan seminar atau diskusi tentang isu-isu kontemporer yang dikaji dari perspektif Islam seperti bioetika, ekonomi Islam, atau teknologi informasi. Terus yang keempat, peran masyarakat dan kerjasama antar lembaga. Pusat studi dakwah harus melibatkan masyarakat dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait. Dan pusat studi dakwah tidak dapat bekerja secara terisolasi. Yang membangun kemitraan dengan masyarakat dan lembaga lain akan memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program. Contohnya menyelenggarakan kegiatan sosial bersama masyarakat seperti bakti sosial, pengajian bersama, atau pelatihan keterampilan. Terus yang kelima, ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pusat studi dakwah harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program. Teknologi informasi dan komunikasi juga menawarkan peluang besar untuk menyebarkan pesan-pesan Islam secara lebih luas dan efektif. Contohnya membangun website, media sosial, atau platform online untuk menyebarkan materi dakwah, menyelenggarakan webinar, atau menggunakan aplikasi mobil untuk memudahkan akses informasi. Selanjutnya yang ketiga ada strategi berdasarkan analisis SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pusat studi dakwah dapat merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi dan meminimalkan risiko. Beberapa contoh strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada SO, memanfaatkan kekuatan sumber daya manusia dan reputasi untuk mengembangkan program yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan program. Yang kedua ada WO, meningkatkan promosi dan publikasi program yang memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait dan mencari sumber dana tambahan untuk mengatasi keterbatasan dana. Terus yang ketiga ada ST, memanfaatkan kekuatan sumber daya manusia dan kemitraan untuk menghadapi persaingan dengan lembaga dakwah lain serta mengembangkan program yang mampu menangkal misinformasi dan propaganda negatif. Terus yang keempat ada WT yang meningkatkan kualitas program dan kegiatan, memperkuat kerjasama dengan masyarakat, dan mencari sumber dana tambahan untuk mengatasi keterbatasan dana. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi ialah perancangan pusat studi dakwah memerlukan pendekatan holistik dan fokus pada visi, misi, struktur organisasi, kurikulum, SDM, infrastruktur, pendanaan, dan penerapan prinsip-prinsip dakwah. Analisis SWOT penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna merumuskan strategi yang efektif. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat kerjasama, pusat studi dakwah dapat menjadi lembaga yang efektif dalam menyebarkan dakwah yang relevan dan berdampak positif. Jadi dengan kesungguhan dalam menerapkan konsep perancangan, prinsip-prinsip dakwah, serta strategi berdasarkan analisis SWOT, pusat studi dakwah dapat menjadi pusat pembelajaran yang berdaya, memberikan kontribusi positif dalam pengembangan masyarakat yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Semoga
Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi ialah perancangan pusat studi dakwah memerlukan pendekatan holistik dan fokus pada visi, misi, struktur organisasi, kurikulum, SDM, infrastruktur, pendanaan, dan penerapan prinsip-prinsip dakwah. Analisis SWOT penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman guna merumuskan strategi yang efektif. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat kerjasama, Pusat Studi Dakwah dapat menjadi lembaga yang efektif dalam menyebarkan dakwah yang relevan dan berdampak positif. Jadi, dengan kesungguhan dalam menerapkan konsep perancangan, prinsip-prinsip dakwah, serta strategi berdasarkan analisis SWOT, Pusat Studi Dakwah dapat menjadi pusat pembelajaran yang berdaya, memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan masyarakat yang berakhlak mulia dan berpengetahuan luas. Semoga upaya-upaya ini dapat memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan dalam penyebaran ajaran Islam yang baik dan benar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Tunggu video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ada konsep perancangan pusat studi dakwah. Perancangan pusat studi dakwah adalah proses sistematis yang melibatkan penyusunan struktur, visi, misi, serta operasional pusat studi dakwah yang berfokus pada pengembangan dan penyebaran ilmu dakwah. Konsep perancangan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah lembaga yang efektif dalam menjalankan program dakwah baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Elemen-elemen utama dalam konsep perancangan pusat studi dakwah yang pertama ada visi dan misi pusat studi dakwah. Visi dan misi adalah pondasi perancangan pusat studi dakwah yang menentukan arah dan tujuan jangka panjang. Visi mencerminkan tujuan utama lembaga, sementara misi merinci cara lembaga tersebut mencapai visinya. Terus yang kedua ada struktur organisasi dan kepemimpinan. Struktur organisasi yang baik sangat penting untuk efektivitas operasional pusat studi dakwah. Hal ini mencangkup penentuan peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam lembaga. Terus yang ketiga, desain kurikulum dan program pusat studi dakwah. Harus menawarkan kurikulum dan program dakwah yang sistematis dan relevan dengan kebutuhan umat. Kurikulum tersebut mencangkup berbagai aspek. Terus yang keempat ada pengelolaan sumber daya manusia, yang merupakan salah satu aspek penting dari perancangan pusat studi dakwah adalah pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas akan menentukan keberhasilan program-program dakwah yang diselenggarakan. Terus yang kelima ada infrastruktur dan teknologi pusat studi dakwah yang dirancang untuk menghadapi era digital yang harus memperhatikan infrastruktur dan teknologi yang mendukung kegiatan dakwah di era modern. Terus yang keenam ada pendanaan dan keberlanjutan. Pendanaan merupakan faktor krusial dan perancangan pusat studi dakwah. Lembaga harus memiliki sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk mendukung operasional dan pengembangan program dakwah. Terus yang ketujuh ada monitoring dan evaluasi. Nah, jadi setiap pusat studi dakwah harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan lembaga yang efektif dalam penyebaran dakwah.